Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ayu Bandira dari Universitas Pajajaran Prodi Biologi. Kali ini saya akan berbagi materi mengenai studi toksisitas pada hewan uji coba tikus atau dengan bahasa Latin Ratus campedicus secara in vivo. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Toksisitas dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan zat kimia dalam menimbulkan kerusakan pada organisme. Sedangkan uji toksisitas merupakan uji untuk mendeteksi tingkat ketoksikan suatu zat atau bahan yang akan digunakan. Hasil dari uji ini adalah memberikan informasi mengenai tingkat keamanan suatu zat atau bahan pada hewan coba atau bahan biologi lainnya sebelum zat atau bahan tersebut digunakan. Nah, uji toksisitas ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, uji toksisitas in vitro, yaitu uji yang dilakukan di luar tubuh hewan coba. Yang kedua, uji toksisitas in vivo, uji ini dilakukan di dalam tubuh hewan coba. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai uji toksisitas secara in vivo. Uji ini dilakukan pada hewan coba dengan tujuan untuk menentukan tingkat ketoksikan suatu zat atau bahan terhadap perubahan fungsi fisiologis maupun perubahan yang bersifat patologis pada organ vital dalam kurun waktu tertentu. Organ yang sering digunakan dalam uji toksisitas secara in vivo ini adalah hati dan ginjal. Kenapa sih harus hati dan ginjal? Karena kedua organ ini merupakan organ yang dianggap penting untuk menilai kesehatan. Fungsi dari hati sendiri adalah menghancurkan racun di dalam darah, menghasilkan protein, hingga membentuk proses pencernaan. Sedangkan fungsi ginjal adalah membuang racun, membuang kadar garam yang berlebihan, dan membuang urea atau limbah yang mengandung nitrogen hasil dari metabolisme protein. Dengan terbentuknya urea tersebut, maka darah akan mengalirkan urea menuju ginjal untuk dibuang. Tanpa ginjal, limbah dan racun akan menumpuk di dalam darah loh. Tahu nggak sih kalau uji toksisitas in vivo itu terbagi menjadi dua loh. Yang pertama, uji toksisitas umum yang terdiri dari uji toksisitas akut, uji toksisitas subkronis, dan uji toksisitas kronis. Dan yang kedua adalah uji toksisitas khusus yang terdiri dari uji teratogenik, uji karsinogenik, dan uji mutagenik. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu uji toksisitas umum. Uji ini terbagi menjadi tiga. 1. Uji toksisitas akut. Uji ini merupakan uji yang digunakan untuk menentukan tingkat ketoksikan suatu zat atau bahan yang dilakukan dalam kurun waktu tidak lebih dari 24 jam. Tujuannya adalah untuk menentukan bahaya pemaparan suatu bahan secara akut. Yang kedua, uji toksisitas subkronis. Uji ini digunakan untuk menentukan tingkat ketoksikan suatu zat atau bahan dengan kurun waktu 14-90 hari. Tujuannya untuk mengetahui adanya efek toksik setelah pemberian bahan uji dalam waktu tertentu, khususnya terhadap organ vital di dalam tubuh hewan coba. Dan yang ketiga adalah uji toksisitas kronis. Uji ini digunakan untuk menentukan tingkat ketoksikan suatu bahan uji dalam kurun waktu sepanjang umur hewan coba. Tujuannya adalah untuk mengetahui profil toksisitas suatu bahan uji secara berulang dalam jangka waktu yang panjang. Nah, yang kedua itu adalah uji toksisitas khusus. Uji ini juga terbagi menjadi tiga loh. Yang pertama, uji teratogenik. Merupakan uji yang dilaksanakan mulai dari tahap implantasi sampai tahap organogenesis sempurna. Uji ini dilaksanakan pada hari ke-4 sampai hari ke-11 setelah kawin. Yang kedua, uji karsinogenik. Uji yang dilaksanakan dalam jangka waktu 24 bulan dengan parameter terbentuknya neoplasma dan peningkatan kasus neoplasma yang sejalan dengan peningkatan dosis bahan uji. Dan yang ketiga adalah uji mutagenik. Uji ini meliputi
mutasi gen, dan mutasi kromosom. Berikut ada beberapa aturan mengenai derajat ketoksikan. Bisa kita lihat sama-sama ya. Selanjutnya, ada hewan yang sering kita gunakan nih untuk melakukan uji toksisitas secara in vivo, itu ada tikus atau dengan bahasa Latin Ratus norvegicus. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kerusakan pada organ hati. Terjadinya perubahan fungsi pada sel hati. Proses kerusakannya dimulai dari terjadinya degenerasi yang disebut dengan degenerasi hidrofobik. Merupakan kerusakan yang ringan dan bersifat reversibel atau dapat kembali menjadi normal apabila penyebabnya dihilangkan. Gambar sebelah kiri merupakan histologi organ hati yang normal, sedangkan gambar sebelah kanan merupakan gambar histologi organ hati yang diberi zat atau bahan toksik. Gambar ini menunjukkan kerusakan organ mencapai 50%. Nah, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai organ ginjal yang mengalami kerusakan. Terjadi perubahan pada organ ginjal yang diberi zat atau bahan toksik. Gambar sebelah kiri merupakan histologi organ ginjal yang normal, sedangkan gambar sebelah kanan merupakan histologi organ ginjal yang diberi zat atau bahan toksik. Dapat dilihat bahwa terjadi pembesaran pada glomerulus yang menyebabkan ruang kapsuler menyempit. Pembesaran glomerulus ini terjadi akibat adanya interaksi antara senyawa toksik dan pembuluh darah yang dapat mengakibatkan adanya vasodilatasi pembuluh darah. Vasodilatasi ini menyebabkan membesarnya anyaman kapiler glomerulus sehingga diameternya bertambah serta menyebabkan ruang kapsula Bowman menjadi menyempit. Jadi, dapat disimpulkan nih bahwa sel organ hati sangat rawan karena fungsinya yaitu sebagai tempat metabolisme. Begitu pula dengan organ ginjal, terutama pada sel epitel tubulus yang fungsinya sebagai tempat reabsorpsi. Hal ini menunjukkan bahwa kedua organ tersebut memiliki kontak langsung dengan toksikan yang menyebabkan resiko terpapar senyawa toksik menjadi lebih besar. Terima kasih ya sudah menyimak videonya dan jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan. See you the next video.